Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yakni sumber hukum Islam yang kedua, yakni hadis. Pada hari ini Pak Damsi akan menekankan kepada unsur-unsur hadis. Ya baik, pertama tentang pengertian hadis. Hadis itu biasa disebut dengan sunnahnya Rasulullah SAW, atau bahasa pengertiannya perkataan segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan dalam syariat Islam. Ingat, hadis ini merupakan sumber hukum Islam atau landasan bagi umat Islam yang kedua. Yang pertama Al-Quran. Nah, jadinya hadis ini juga memiliki fungsi hadis. Yang pertama sebagai penjelas atau memperjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau bersifat umum. Jadinya ada ayat-ayat Al-Quran yang hanya menjelaskan sebagai sifatnya umum saja gitu. Makanya kayak kita diminta untuk mendirikan sholat ya, waktu aqimus sholat waktu tiyaz zakah gitu ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakatnya. Di hadis lah dijelaskan gitu sholat itu bagaimana gitu kan ya. Maka muncullah hadis Rasulullah SAW, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah berarti hadis itu perkataan dan perbuatannya Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum untuk memperjelas segala sesuatu yang ada di ayat Al-Quran. Terus fungsi yang kedua sebagai penguat atau mempertegas isi Al-Quran. Kalau misalnya contohnya nih, contoh di bagian penguat atau mempertegas isi Al-Quran itu ketika Al-Quran mengatakan janganlah kamu meminum khamr dan melakukan perbuatan judi dan lain sebagainya macamnya. Di hadis juga mengatakan janganlah kamu mabuk-mabukan dengan meminum khamr atau segala sesuatu yang memabukkan. Itu namanya ketika Al-Quran sudah Al-Quran sudah menyampaikan hukumnya jangan melakukan perbuatan yang minum minuman yang memabukkan, terus hadis juga menjelaskan hal yang sama, maka fungsi hadis tersebut sebagai penguat. Terus yang terakhir memperinci ayat Al-Quran. Itu fungsi-fungsi hadis. Ya baik, kita masuk ke poin yang terpenting pembelajaran kita hari ini, dan kita akan mempraktekkan juga sekaligus gitu ya, tentang unsur-unsur hadis gitu ya. Unsur-unsur hadis, di dalam hadis itu terdapat unsur-unsur hadis. Jadinya hadis itu ada satu kesatuan utuh yang terdapat unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur hadis itu terdiri dari 3. Nah, yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi gitu ya. Sanad itu biasa disebut dengan pembawa hadis. Pengertiannya sekelompok atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai dengan ke kita sekarang, atau disebut dengan pembawa hadis. Bahasa gampangnya pembawa hadis ini orang yang menyampaikan hadis atau orang yang mendengar hadis yang runut dari misalnya pembawa berita deh, kita anggap aja pembawa hadis ini sama dengan pembawa berita. Misalnya Pak Damsi memberikan berita kepada anak-anak bahwa minggu depan atau tanggal 4 kita akan melaksanakan mid semester gitu ya. Tanggal 4 Maret kita akan melaksanakan mid semester. Ini Pak Damsi nih pembawa berita itu. Tapi Pak Damsi juga harus ada landasannya. Nah, landasan Pak Damsi misalnya contohnya Pak Damsi dapat informasi dari Wakakurikulum SMA Taman Sewa Teluk Betung gitu ya. Terus diteruskan dari Wakakurikulum ini sumbernya kemana nih? Kepala sekolah gitu. Nah, jadinya bahasanya orang-orang yang Pak Damsi sebutkan tadi sampai pada akhirnya ke puncak tertinggi, dalam hal ini kepala sekolah, itu disebut dengan pembawa berita. Nah, sama dengan pembawa hadis. Orang-orang yang membawa hadis atau menyampaikan hadis tersebut dari orang yang mendengar sampai orang yang mendengar ke selanjutnya sampai pada akhirnya puncuknya ke Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanad. Yang kedua matan. Matan itu isi hadis. Matan itu bukan yang jodoh yang nggak jadi gitu ya, tersebut dengan mantan gitu ya. Matan itu isi hadis. Isi hadis itu gampangnya yang termuat dalam hadis tersebut.
isi hadis itu biasanya ditandai dengan kata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, maka itu selanjutnya isi hadis. Dan isi hadis ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, maka dia dipastikan hadisnya maudhu atau hadis palsu. Ingat itu matan isi hadis. Yang ketiga, unsur yang terakhir itu rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Biasanya rawi ini berada di akhir hadis tersebut ya, berada di akhir. Ditandai dengan H.R. Ya, biasanya ya kalau kita baca hadis itu H.R, hadis riwayat. Nah, itu disebut dengan rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadinya unsur hadis itu tuh ada 3. Yang pertama sanad. Sanad itu biasanya di depan. Terus matan di tengah, isi hadis, rawi itu di akhir. Nah, coba kita masuk ke contoh ya, biar lebih paham lagi sebelum kita praktek anak-anak menentukan unsur hadis. Yang pertama, contoh yang pertama misalnya dari Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari unsur-unsur hadis ini, dari hadis ini ada terdapat unsur nih. Yang pertama, apa tadi? Sanad. Sanad itu orang yang membawa hadis gitu ya, orang yang pembawa hadis. Nah, biasanya tadi Pak Damsi bilang ada di depan. Nah, maka dari hadis yang sudah Pak Damsi bacakan tadi, maka sanadnya itu yakni Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu disebut dengan sanad. Sanad itu ingat, boleh perorangan, boleh sekelompok. Jadinya kalau memang cuma satu yang mendengarkan dan dia langsung menyampaikan hadis tersebut, berarti di sini cuman Anas bin Malik. Itu disebut dengan sanad. Terus matan tadi isi hadis. Isi hadisnya berarti menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin atau kaum Islam laki-laki maupun kaum Islam perempuan. Itu disebut dengan matan. Yang terakhir, unsur hadis yang terakhir rawi. Rawi tadi pada mesti katakan ditandai dengan H.R. Nah, hadis riwayat dalam hal ini rawinya H.R, hadis riwayat Ibnu Majah. Itu disebut dengan rawi. Ya, baik, itu anak-anakku sekalian unsur-unsur hadis. Ada 3, sanad, matan, dan rawi. Hari ini pembelajaran kita akan langsung biar lebih paham materi tentang unsur-unsur hadis, mana sanad, mana matan, mana rawi, baik dari pengertiannya, baik dari contohnya secara langsung. Ini Pak Damsi sudah menyajikan 5 soal atau 5 hadis yang insya Allah unsur-unsur hadisnya lengkap. Jadinya anak-anak sekalian tinggal menggarisbawahi atau boleh seperti Pak Damsi contohkan gitu ya, mana sanadnya, tinggal udah ditulis hadisnya, oh sanadnya ini kayak tadi itu hadis tentang menuntut ilmu, sanadnya Anas bin Ibnu Malik berkata Rasulullah SAW bersabda. Terus matan ditulis lagi, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum Islam laki-laki dan perempuan. Rawi hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, begitu juga dengan tugas praktek unsur hadis hari ini. Jadinya tentukan mana unsur hadis yang merupakan sanad, mana unsur hadis yang merupakan matan, mana unsur hadis yang merupakan rawi. Mungkin itu dari Pak Damsi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, sebelum pada misi akhiri, tugasnya dikerjakan di buku agama Islam, buku tulis. Catatan saja, jadikan satu aja catatan dengan latihannya. Terus karena ini akan bersambung nanti sampai dengan kelas 3, jadinya bukunya jadi satu saja. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom bagian tugas, jangan di bagian forum. Kalau tugas kan Pak Damsi saja yang bisa melihat. Mungkin itu anak-anakku sekalian, Pak Damsi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.